bersama-sama dalam kita menikmati akan kebaikan Tuhan terus panjang minggu, dan kita boleh bersama pada pagi hari dalam kita bersama belajar dari bahagian firman Tuhan. Kita telah memuji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar sedikit dari bahagian firman Tuhan yang saya bawa bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, yang saya ambil di dalam Ulangan yang ke-31. Ulangan 31 dari ayat 6 sampai ke ayat 8. Sebenarnya itu dari ayat yang pertama sebenarnya. Cuma kita akan baca dari ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Oke, kalau sudah mendapat, saya akan membacanya untuk kita. Ulangan yang ke-31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah memberkati kami dengan kesempatan yang indah. Kami boleh bersama pada pagi hari ini dalam kami datang memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan dalam kami bersama belajar dari bahagian firman Tuhan. Berkati kami dalam kami belajar, bahkan merenungkan sedikit firman Tuhan, menjadi kekuatan baru dalam kami meneruskan kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan pasti menolong, memberkati kami bersama. Dari mula kami belajar sehingga kami boleh mengakhirinya dengan karya yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, lewat bahagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama, kita ingin belajar dari satu tajuk, yaitu berpaut pada janji Tuhan. Kalau kita perhatikan dari bahagian ini adalah cerita dari hal Musa memanggil Yosua sebelum Musa meninggal dunia. Jadi akhirnya di mana Musa memanggil Yosua, memberi satu dorongan untuk dia melihat bahwa bagaimana janji Tuhan yang telah menyertai Musa sendiri dalam kehidupan dia sewaktu dia memimpin orang Israel. Musa ingin beritahu kepada Yosua bahwa ada janji Tuhan supaya berpaut terus dalam kehidupan, supaya terus mengandalkan Tuhan di dalam apapun yang dia lalui, dalam dia terus memimpin orang Israel satu ketika nanti. Kalau kita perhatikan dalam Yosua ayat yang pasal yang pertama ayat yang kelima, di mana dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Yosua sewaktu Musa memberitahu kepada Yosua bahwa ada janji Tuhan supaya Yosua berpaut terus dalam kehidupan dia kepada Tuhan akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan. Sehingga dalam Yosua satu kali lagi Tuhan berbicara kepada Yosua supaya dia tetap berpaut kepada firman Tuhan, supaya dia berpaut kepada janji-janji Tuhan, karena janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Jadi dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita buat? Seperti apa yang dikatakan oleh Musa kepada Yosua, dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di dalam dia menghadapi, di dalam dia
mengikut janji Tuhan, apa yang perlu kita pikirkan bersama? Apa yang perlu kita belajar dari bahagian ini? Hal yang sama seperti mana yang dihadapi ataupun yang didengar oleh Yosua daripada Musa, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang perlu kita buat dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan jangan takut dan gentar hatimu. Dalam memimpin Yosua pasti ada rasa gentar, pasti ada rasa kekhawatiran itu akan terjadi dalam kehidupan Yosua. Karena Musa sendiri telah melaluinya dalam kehidupan dia, dalam memimpin orang Israel. Dan itu sebabnya Musa ingin beritahu kepada orang ataupun kepada Yosua supaya dia tidak gentar, tidak bimbang dalam dia menghadapi apapun yang akan dia hadapi di depan dia. Kenapa? Ada janji Tuhan yang indah. Kalau kita perhatikan seterusnya, di dalam bahagian yang kita baca tadi, dia mengatakan bahwa dia akan berjalan menyertai. Maksudnya di sini adalah Tuhan sendiri yang akan berjalan menyertai Yosua, seperti mana Tuhan telah memimpin Musa. Sehingga Musa ingin beritahu kepada Yosua supaya dia memberi satu keyakinan buat Yosua, melihat bahwa Tuhan sendiri menyertai dia, berjalan menyertai dia. Bahkan dia tidak akan membiarkan engkau, dia katakan. Bukan hanya berjalan sahaja menyertai, bahkan tidak akan membiarkan. Bahkan di mana dia katakan yang seterusnya adalah dia tidak akan meninggalkan engkau. 3 perkara ini yang kita dapat lihat. Mengapa kita berpaut pada janji Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah gagal di dalam menepati janjinya. Dia akan menyertai, dia tidak akan membiarkan, dan tidak akan meninggalkan. Di dalam Ibrani yang kelima, yang ke-13, ayat yang kelima, dia mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini dalam Ibrani yang ke-13 ayat yang kelima. Dia katakan sekali-kali. Maksudnya tidak akan sesaat pun Tuhan itu akan membiarkan kita, dan saat pun Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita dalam kehidupan kita. Ini yang dikatakan dalam Ibrani yang kita harus pegang. Mengapa kita berpaut pada janji Tuhan? Karena sesaat pun Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sesaat pun Dia tidak akan pernah membiarkan kita dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi dalam kita mengharungi apa yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita, yang virus sedang menyerang. Kita mengaminkan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, sekali-kali tidak akan meninggalkan kita juga. Dalam apapun yang sedang kita pergumulkan, dalam apapun yang sedang kita laksanakan dalam kehidupan kita, Tuhan, mari kita berpaut pada janji dalam kehidupan kita. Jadi kalau dalam Ibrani yang sama juga dalam 13 ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ini ada katakan dalam Ibrani yang ke-13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, karena janji Tuhan itu menyertai kita. Karena Tuhan telah memberi janjinya buat kita, yang mengatakan sekali-kali tidak akan membiarkan, sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Jadi di mana kita dengan yakin mengatakan Tuhanlah menjadi penolong kita dalam kehidupan kita, dalam apapun yang sedang kita pergumulkan dalam kehidupan kita, hari demi hari. Percaya kita bahwa dalam setiap apa yang sedang kita hadapi ke depan, pasti tidak ada seorang pun yang tidak lepas daripada pergumulan masing-masing. Saat kita tidur pun susah nak tidur, kan? Apalagi dalam kita menghadapi kehidupan kita ke depan ini, pasti berbagai perkara yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Namun ini yang kita lihat, bahwa ada janji Tuhan. Sebabnya kita harus berpaut pada Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah turun daripada surga, datang ke dalam dunia, mati buat kita, di mana Dia telah memberikan nyawanya buat kita, menyatakan bahwa janji Tuhan itu indah buat kita, bahwa Dia akan menyertai kita kemanapun dan apapun yang akan kita pergumulkan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan menolong
menyertai kita. Sebabnya dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6, sebab itu kita dengan yakin boleh katakan bahwa Tuhan itu adalah penolong. Tuhan itu adalah yang menyertai kita dalam semua apapun yang sedang kita pergumulkan dalam kehidupan kita. Jadi hari demi hari tidak perlu kita gentar, seperti mana yang dikatakan dalam Ulangan, yang dikatakan dalam Yosua ini tadi. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar dalam kehidupan kita, apapun yang sedang kita pergumulkan. Jangan takut, jangan gentar. Yang perlu kita buat, kita kuat dan teguhkanlah hati kita dalam kehidupan kita hari demi hari. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dia akan menyertai kita sekali-kali, sekali lagi, sekali-kali tidak akan membiarkan kita, sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Ini janji Tuhan buat kita dalam apapun yang kita pergumulkan. Saya percaya bahwa mari kita bersama-sama berpaut pada janji Tuhan. Terus dalam kehidupan kita, walau apapun badai yang menentang yang kita tentang dalam kehidupan kita, mari kita belajar berpaut. Mungkin kita akan jatuh hari ini, mungkin kita akan tidak mampu menghadapinya, namun mari kita tetap belajar kita hari demi hari. Orang katakan orang yang percaya dalam kehidupan dia, kegagalan itu bukan merupakan satu hal yang membuat dia putus asa, tapi kegagalan itu membuat dia terus berusaha dalam kehidupannya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hari ini kita jatuh, mari kita tetap berpaut pada janji Tuhan. Karena kita tahu bahwa janji Tuhan itu ya, amin, tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, hari demi hari dalam kehidupan kita. Jadi ini bahagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Harapan kita, biarlah firman Tuhan ini menjadi satu dorongan, kekuatan baru dalam kita menghadapi apa yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pada hari ini, hari yang indah kami boleh bersama. Satu minggu yang telah kami lalui adalah karena pertolongan Tuhan. Kami percaya dalam kami meneruskan kehidupan kami mau belajar berpaut terus pada janji Tuhan. Karena janji Tuhan iya dan amin. Terima kasih Tuhan atas bahagian firman Tuhan yang telah memberkati kami, memberi satu dorongan baru buat setiap pribadi kami dalam kami menghadapi minggu ke depan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali membiarkan kami, sekali-kali tidak akan meninggalkan kami, malah Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pujilah nama Tuhan. Kami percaya dalam apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, dalam apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Dari mula kami belajar bahagian firman Tuhan dan kami boleh mengakhirinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.